Shalom, perkenalkan nama saya Diana Fitroiska dari program studi PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Orang Kristiani tentunya mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, juru selamat dalam hidup kita. Namun sebenarnya siapakah Yesus itu? Nah, dalam kisah Markus, ayat Markus 8 ayat 27 sampai 29 dikatakan demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, umumnya Yesus ini hanya dipandang sebagai orang biasa. Namun hampir setiap agama besar itu mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Tapi mari kita lihat kembali dalam Alkitab. Dalam Alkitab, Yesus itu lebih besar daripada nabi. Yesus lebih besar dari sekedar guru, dan Yesus tentunya lebih besar dari sekedar orang saleh. Nah, kepercayaan pada Yesus itu bukan cuma sekedar kita menganut sebuah agama, namun berbicara mengenai iman yang tumbuh dalam hati kita, iman yang tumbuh dalam diri kita saat kita percaya kepada Yesus. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia daripada orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ayat ini tuh mengungkapkan bahwa sebenarnya dasar keselamatan itu adalah mengaku dan percaya Yesus. Jadi, siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Nah, di sini saya akan memberikan satu kesaksian dari seseorang yang saya baca dari internet. Jadi, dia bukan terlahir dari seorang yang Kristen, dari keluarga Kristen. Namun, saat ia duduk di bangku SMP, ia mulai tertarik belajar tentang agama-agama lain di luar agamanya. Nah, saat ia mencari-cari itu supaya ia sadar agama dialah yang paling benar gitu. Dia mencari kesalahan dari agama-agama lain. Lalu saat kelulusan SMA-nya, ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, namun bukannya dia gelisah atau bingung mengenai perkuliahannya, tapi justru ia memikirkan, dia gelisah mengenai bagaimana hidupnya nanti. Dan dia gelisah mengenai Tuhannya, mengenai imannya. Lalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di dalam pikirannya. Lalu suatu saat akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang temannya yang memang Kristen. Dan ia bertanya, kenapa kamu Kristen bukan dari lahir? Bukannya semua agama itu mengklaim bahwa mereka yang paling benar? Aku dan kamu tidak hidup di masa lalu, dan setiap kitab menjamin kebenarannya masing-masing. Bagaimana kamu tahu kalau agama kamu itu yang paling benar? Nah, lalu temannya ini mengajak ia bertemu di suatu tempat dan ia menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dengan rinci, dengan detail. Lalu ia bercerita tentang keselamatan, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan janji-janji Allah akan kedatangan Yesus untuk menebus dosa manusia. Tapi walaupun sudah mendapatkan penjelasan itu, ia ini tetap tidak percaya dan dia berpikir bahwa hanya buang-buang waktu.
Namun suatu ketika temannya ini memberitahukan ke kakak rohani gitu, lalu menyarankan untuk membaca sebuah buku yang ditulis oleh Nabeel Qureshi, seseorang yang awalnya itu bukan Kristen, namun ia diberi anugerah untuk mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Nah, setelah beberapa hari membaca buku, ia mulai bermimpi, ia mulai kepikiran tuh, dan akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya kepada temannya, mulai berani untuk bercerita kepada temannya ini. Lalu di malam itu ia menangis dan berdoa. Ia meminta kepada Tuhan, siapapun Tuhannya. Lalu ia meminta supaya menunjukkan kebenarannya kepada dia. Lalu dia juga membuka sebuah ayat dari Mazmur 46 ayat 11 yang berbunyi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Lalu setelah membaca ayat itu, ia merinding, ia takut, ia terkejut, dan seolah-olah Tuhan itu benar-benar berbicara langsung kepadanya. Dan saat itu ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Lalu mungkin esok-esok harinya ia mulai ragu. Dia ragu, apakah pilihan ini benar atau tidak. Lalu Tuhan menjawab lagi. Tuhan menjawab kegelisahannya dengan firman dari Yohanes 15 ayat 16 yang berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Kemudian ia terkejut, ia merasa bahwa Tuhan benar-benar menjawab keraguannya. Tuhan menjawab semua kegelisahannya, dan karena itu ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Lalu setelah serangkaian peristiwa yang saat ia meragukan imannya, akhirnya ia percaya. Ia memantapkan dirinya untuk mengikuti Yesus, ia menerima Yesus, dan ia menemukan kebenaran dan kedamaian di dalam Yesus Kristus. Dan ia tahu bahwa keputusan itu melahirkan tantangan yang harus dia hadapi, tapi ia percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada bersamanya, selalu menyertainya. Kristus adalah seorang pemenang, dia adalah pengutus, dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dia berdoa bagi kita, dan Yesuslah yang menyiapkan tempat bagi kita di sisinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka mengapa ia harus mati di kayu salib? Mengapa ia harus menderita, dan mengapa ia harus menjadi manusia? Nah, saudara, Allah itu menuntut kesempurnaan. Standar Allah itu sempurna. Jadi sebenarnya apa yang menjadi masalah manusia? Seringkali manusia itu dihadapkan dengan 3 hal, yaitu ketidakpastian, ketidakmampuan, dan kekecewaan yang mendalam. Dan semua orang pasti pernah mengalami itu. Dan masalah terbesar manusia adalah dosa. Lalu sebenarnya apa solusinya saat itu? Dan mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kata kita dalam ayat tersebut itu menjadikan kita serupa dengan Allah, dan kita diberikan otoritas untuk menguasai ciptaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa awalnya manusia dan Allah itu memiliki hubungan yang akrab. Sampai suatu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka
hubungan manusia dengan Allah telah terputus. Lalu sebenarnya apa dosa itu? Dosa itu dipandang sebagai perbuatan dan potensi. Mari kita lihat Roma 7 ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Artinya apa? Artinya dosa itu bukan sekedar apa yang dilihat dari luar, tetapi apa yang ada di dalam. Lalu Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalamku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi dosa itu sudah ada dalam diri kita. Seperti contohnya saat kita berkata jujur atau bohong, pasti kita memilih untuk berkata bohong. Dan artinya dosa itu buah-buahnya memang perbuatan-perbuatan yang melanggar Tuhan, tetapi akarnya itu ada sesuatu di dalam diri kita. Nah saudara, keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang bisa membawa kita kepada Allah, karena dosa itu sudah ada dalam diri kita. Namun Yesus menawarkan keselamatan. Wahyu 3 ayat 20 berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Yesus menawarkan kedamaian, dan konflik manusia dengan Allah itu sudah selesai. Nah, ada satu kesaksian lagi yang saya lihat di internet juga. Ada seseorang yang memutuskan untuk berdoa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu, dan ia pun mengundang Yesus untuk masuk dalam hatinya dan mengaku bahwa ia adalah orang yang berdosa, ia orang yang tidak layak. Namun saat itu ia mempersilahkan, ia mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di hatinya dan menjadi juru selamat pribadi dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Dan apa yang ia rasakan setelah berdoa? Hatinya penuh dengan sukacita yang luar biasa. Roh Kudus hidup di dalamnya dan jiwanya pun sangat bahagia sebab Tuhan telah menjadi bagian di dalam hidupnya. Sejak saat itu hidupnya sama sekali hidupnya itu menyandang sebagai status baru, yaitu sebagai status anak Allah, sebagai anak Allah, dan Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi dia. Dan mulai saat itu ia dibimbing untuk hidup dalam penyerahan dan penundukan diri kepada Sang Pencipta. Dan status baru sebagai anak Allah ini menjadikannya tumbuh dan belajar tentang firman Tuhan lebih dalam lagi, dan hidupnya sebagai orang yang membenci dosa. Dan terkadang ia memang jatuh bangun dalam perbuatan dosanya, namun saat ia berbuat dosa, ia memohon ampunannya. Dan itulah saudara, kita harus mengakui dosa. Namun kita bukan hanya sekedar mengaku dosa, tapi kita juga harus berdoa dan menerima Yesus dalam hati kita supaya semua dosa-dosa itu telah diampuni oleh Tuhan. Nah saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita taat kepada Allah dengan segenap hati. Yesus sendiri ini telah memberikan keteladanan yang nyata ya dalam Alkitab. Dalam Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, dalam ayat ini Yesus menyerahkan ketakutannya dan kekhawatirannya kepada Allah. Lalu Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Artinya apa? Bahkan sampai mati di kayu salib pun Yesus tetap taat kepada Allah. Lalu Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti orang, ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, maka semua orang akan menjadi benar. Artinya dengan ketaatan seseorang, yaitu Yesus, maka semua orang akan kembali menjadi benar. Lalu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ketaatan itu? Dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8 berkata demikian. Aku telah menggoyahkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Nah, dan ayat ini mengajak kita untuk taat itu dengan segenap hati kita. Lalu Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikannya hati yang taat. Nah, saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa ketaatan itu senantiasa dimulai dari hati kita. Lalu Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Nah, kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, saudara. Kita harus lebih taat kepada Allah lebih daripada manusia. Dan Allah ingin melihat kita itu saling mengasihi juga sesama manusia. Dan saudara, yang perlu saudara ketahui bahwa ketaatan itu adalah buah-buah dari iman kita. Iman itu perlu diperkuat dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, saudara, sebagai seorang yang beriman kepada Yesus, tentunya kita tidak akan pernah lepas dengan Alkitab yang menjadi pegangan untuk kita, karena Alkitab itu adalah firman yang berasal dari Allah sendiri. Namun sebenarnya bagaimana sih Alkitab itu ditulis? Nah, Alkitab ini berisi firman Tuhan. Dari Alkitab inilah Tuhan berbicara kepada manusia. Dalam sejarahnya, Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun, dan dengan kitab pertama Perjanjian Lama itu ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi. Dan kitab terakhir di Perjanjian Baru itu ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Nah, Alkitab ini dapat kita sebut sebagai buku yang istimewa. Mengapa demikian? Alkitab menjadi buku terlaris nomor 1 di dunia, dan Alkitab juga sudah didistribusikan sekitar 9 Masehi sejak 1947. Dan Alkitab ini juga telah diterjemahkan lebih dari 800 bahasa dan telah dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Alkitab sendiri pertama kali ditulis di batu, lalu kemudian tanah liat, berkembang lagi di papirus, dan yang paling populer itu ditulis di kulit. Lalu Alkitab ini apakah berasal dari Allah? Nah, fakta yang menakjubkan tentang Alkitab adalah Alkitab ditulis kurang lebih 1006 tahun yang lalu oleh kurang lebih 40 penulis. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita garis bawahi diilhamkan Allah. Artinya apa? Artinya Allah itu bersabda dan Allah yang berfirman. Sehingga Alkitab itu adalah murni ajaran Allah. Jadi sebagai manusia tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mempercayai Alkitab dan tidak mempercayai Tuhan tentunya. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, Alkitablah yang menjadi pedoman hidup dalam Allah. Nah, teman-teman dan saudara semuanya, lalu pertanyaan lainnya, adakah kesalahan dalam Alkitab? Karena seperti yang kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia, walaupun memang berasal dari Allah. Nah, buku dan surat-surat asli yang ditulis oleh para rasul ini diilhami oleh Tuhan dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Memang sebagian besar kesalahannya itu sangat kecil dan terjadi secara kebetulan. Dan saudara, saat ini 99% salinan itu akurat. Nah saudara, saya punya satu kesaksian dari salah satu anggota keluarga saya, dimana dahulu beliau ini memang tidak percaya Tuhan dan apa sih Alkitab itu, beliau tidak mengenal Alkitab, beliau justru membuang Alkitab dan menelantarkannya saja, hanya tulisan, dan dia tidak percaya bahwa Alkitab itu berasal dari Tuhan. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, ia mulai membaca Alkitab, dan saat ia membaca Alkitab, ia dibukakan pikirannya, ia dibukakan hatinya bahwa oh iya benar, bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar-benar firman-Nya Allah dan itu tidak salah dan itu selalu benar. Jadi saudara, Alkitab bukanlah sembarangan buku, melainkan bukti ajaran Kristus yang nyata. Dan tentunya kita tidak boleh mengabaikan Alkitab ya. Alkitab itu harus senantiasa kita baca dengan sepenuh hati dan merenungkan setiap kata yang ditulis. Dan dengan itu kita dapat menjalin hubungan erat dengan Tuhan lewat pesan-pesannya yang ia sampaikan di dalam Alkitab. Nah saudara, seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan manusia serupa dengannya, dan hanya manusia yang diciptakan serupa dengan Allah. Lalu sebenarnya apa sih manusia itu? Menurut orang-orang dan yang menganut teori evolusi, manusia itu hanya dilihat dari ukuran otak, cara dia menggunakan alat-alat, kemampuan berjalan. Lalu jika dilihat dari internet misalnya, manusia itu hanyalah spesies homo spesies gitu misalnya. Lalu mari kita lihat sekarang dari Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini kita lihat Allah mengatakan mari kita buat manusia itu menurut dengan kita, menurut serupanya. Maka ini adalah keputusan Allah. Lalu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya apa? Dalam gambar dia, ia telah menciptakan mereka. Lalu jadi kalau kita lihat seorang manusia itu sebagai makhluk hidup pertama yang adalah rencana Allah. Selain itu, Allah juga melakukan tindakan. Ia membentuk manusia dari tanah liat. Ia menghembuskan nafas kehidupan dan hasilnya adalah
Manusia hidup dengan 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh, di mana tubuh berasal dari tanah dan spiritnya itu yang berasal dari Allah. Lalu jika memang kita serupa dengan Allah, apakah sifat-sifat Allah juga yang kita miliki? Nah, pertama adalah kita dapat berpikir, kita juga dapat berkomunikasi, kita juga dapat menciptakan alat-alat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lalu sama seperti Allah, kita juga dapat mengapresiasi keindahan, dan kita juga bergerak di dalam roh Allah. Kita juga punya sifat alami untuk menilai sesuatu yang baik dan buruk. Dan yang terakhir adalah sama seperti Allah, kita bisa mengasihi. Lalu apa tujuan hidup manusia? Allah ingin manusia itu menguasai bumi, mengelola dan memelihara bumi. Manusia juga diciptakan dengan tugas untuk mematuhi perintah Allah. Dan apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Manusia diciptakan Allah dengan berbagai keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia memiliki intelijen yang kuat. Lalu manusia juga dapat berkomunikasi dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda. Dan manusia juga punya kreativitas yang luar biasa. Lalu hanya manusia yang memiliki kesadaran moral, dan yang terakhir adalah hanya manusia yang memiliki emosi. Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Allah ingin kita sebagai ciptaannya itu memuliakannya dengan segenap hati. Allah juga ingin manusia itu menikmati kebersamaannya dengan Allah. Maka sebagai manusia hendaknya kita senantiasa ingat dengan tujuan hidup kita dan selalu taat kepada. Nah, saudara, yang terakhir adalah jika kita lihat dalam sejarah, betapa orang itu sering berdebat mengenai teologi dan sains, dan bahkan dengan adanya penelitian-penelitian yang keliru ini bisa saja iman kita itu goyang gitu. Jadi mari kita lihat sebenarnya apa itu teologi dan sains. Teologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu theos yang artinya Allah dan logos yang artinya logika. Artinya teologi ini adalah ilmu yang berbicara mengenai Allah, manusia, alam, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian apa itu sains? Sains ini merupakan istilah yang merujuk pada rumput ilmu pengetahuan dan proses. Lalu kumpulan ilmu pengetahuan ini dipergunakan dengan objek-objeknya itu benda alam, lalu berhubungan dengan hukum alam, hubungan kausal, dan logika. Namun dengan adanya sains ini timbullah bentuk-bentuk kesombongan manusia yang berhubungan dengan sains. Seperti salah satunya adalah Yuri Gagarin. Ia adalah manusia pertama yang dapat mengarungi angkasa. Namun dengan kesombongannya ia berkata, ia tidak menemukan Tuhan di luar angkasa. Namun di sisi lain juga ada juga ilmuwan yang memang percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah Johannes Kepler. Ia adalah seorang yang menemukan bahwa planet itu memutari matahari. Dan ia mengatakan bahwa ia melihat langit dan ia mengungkapkan betapa besarnya kemuliaan Allah dapat menciptakan semua ini gitu. Nah, saudara, lalu bagaimana? Manakah yang benar, teologika atau sainkah? Nah, teologi dan sains ini bukan diciptakan untuk dibandingkan, karena mereka memang bukan perbandingan. Sains merupakan ciptaan Allah, hukum alam diciptakan oleh Allah, dan hukum alam tunduk kepada Allah. Jika kita lihat dalam Alkitab, itu sudah jelas beberapa kejadian yang melampaui, yang kejadian Yesus melampaui hukum alam, yaitu seperti Yesus berjalan di atas air di Matius 14 ayat 22-23. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air.
kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lalu kejadian lainnya adalah air menjadi anggur, lalu Lazarus yang dibangkitkan, dan Tuhan memberi makan 5.000 orang. Jika hanya menggunakan logika, justru di pikiran kita ya tidak mungkin gitu, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi disinilah kita lihat bahwa kebesaran Allah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada itu. Dan Allah secara normal memberlakukan hukum alam yang terjadi, dan Tuhan mengizinkan manusia untuk melampauinya. Melampaui di sini dengan maksud agar manusia itu memuliakan nama Allah dengan kebaikan manusia. Lalu bagaimana cara pandang yang benar mengenai teologi dan sains? Sains ini dikelilingi oleh teologi. Apa artinya? Pengetahuan yang kita punya, pengetahuan yang kita miliki dibungkus dengan pemahaman kita akan Allah. Bagaimana jika sains itu tidak dapat menjawab teologi? Maka teologi tetap benar. Sains itu terbatas, namun dan tidak cukup untuk menjelaskan teologi. Lalu yang berperan penting adalah iman kita, bukan logika kita, saudara. Jadi Allah itu memang menciptakan manusia dengan cermat ya. Namun yang perlu kita ingat adalah kita tidak dapat melampaui Allah. Kita tetap tidak bisa setara dengan Allah, dan apa yang perlu kita lakukan? Kita harus menanamkan rasa rendah hati di hadapan Tuhan, karena memang kita tidak sebanding dengannya. Lalu saudara, saya punya satu kesaksian. Ini adalah satu film yang saya tonton, dan film ini juga berdasarkan dari kisah nyata, di mana diceritakan bahwa ada satu anak laki-laki yang sedang bermain di atas danau yang membeku yang ada esnya. Ia berlari di sana, dan es itu retak, lalu anak tersebut jatuh masuk ke dalam air tersebut dalam beberapa waktu sampai ada petugas yang menemukan akhirnya, dan dibawalah ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah orang tuanya tahu, ibunya datang, ibunya berdoa dengan sambil menangis. Ibunya berdoa, "Ayo anakku, bangun, bangun." Dan ibunya berdoa dengan tulus meminta kepada Tuhan untuk membangunkan anaknya. Dan apa yang terjadi? Anaknya bangun, anaknya sadarkan diri. Dan itu adalah suatu mujizat yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Dan bahkan dokter pun tidak tahu alasannya. Dokter hanya mengucapkan bahwa ini adalah mujizat. Dan tidak berhenti hanya sampai situ. Anak ini itu walaupun ia hidup kembali, ada detak jantungnya, tapi ia tidak bisa sadarkan diri. Namun orang tuanya terus berdoa, orang tuanya terus menemani anaknya, dan terus memberi support supaya anaknya ini tetap ingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan namun di sisi lain dokter sudah bilang bahwa sistem organ anak itu sudah mati, dan hanya sedikit kemungkinan yang dilihat dokter dalam ilmu sains bahwa anak ini akan selamat. Namun berbeda dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan dapat menyelamatkan nyawa anak ini, dan pada akhirnya anak ini bangkit, anak ini bangun dari komanya, anak ini sadar dan bisa sembuh total seperti sebelumnya, sebelum ia mengalami kecelakaan itu. Artinya apa? Bahwa memang teologi, bahwa mujizat apa yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak semua dapat dijelaskan dengan ilmu sains. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan hanyalah satu. Kita percaya kepada Tuhan, dan kita terus berdoa, meminta Tuhan untuk menyertai semua langkah kita, semua yang akan kita lakukan. Ya baik saudara, hanya mungkin segitu khotbah yang bisa saya sampaikan. Semoga semua yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk hidup saudara semua, dan Tuhan Yesus memberkati.